Manchester City telah sukses mengunci gelar juara Liga Inggris di musim ini. Hal ini dipastikan setelah mereka berhasil mengalahkan Chelsea pada laga lanjutan di Liga Inggris. Pada laga itu, Man City menurunkan skuad lapis kedua untuk menghadapi Chelsea. Namun nyatanya, walaupun hanya berbekal dengan skuad lapis kedua, skuad City mampu menghajar Chelsea dengan skor tipis 1-0. Pada menit ke-12, Julian Alvarez mampu catatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Palmer. Gelar juara Liga Inggris di musim ini menjadi bukti bahwa Man City mendominasi dalam 6 musim terakhirnya. Itu semua bisa dibuktikan dengan raihan mereka meraih titel juara sebanyak 5 kali dalam 6 tahun terakhirnya. Selain itu juga, Man City juga berhasil meraih trofi IPL dalam 3 musim berturut-turut, tepatnya pada musim 2021, 2022, dan 2023 di musim ini. Setelah berhasil menyabet titel Liga Inggris di tangan mereka, di sisa laga kompetisi, mereka akan bersiap menghadapi Manchester United pada 3 Juni nanti. Dan setelahnya, mereka akan menghadapi Inter Milan di laga krusial final UCL pada 11 Juni 2023. Ya, langkah City untuk mendapatkan treble winner memang sudah di depan mata. Tentunya mereka tak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah, dari semua pencapaian yang telah dihasilkan Man City, ada sosok Guardiola di belakang semua ini. Kali ini akan coba kami bahas kenapa taktik Guardiola sampai saat ini sulit sekali untuk ditembus. Mari kita simak videonya. Berbicara soal Man City di musim ini, tentunya banyak pihak yang setuju jika Man City adalah tim terkuat di tahun ini. Semua itu tak lepas dari Pep Guardiola yang memang pelatih berkelas dunia dengan taktik luar biasanya. Sekitar 15 tahun yang lalu, Pep Guardiola membuat gebrakan dengan menginovasi taktik total football milik Johan Cruyff. Dengan taktik yang dikenal dengan nama Tiki Taka ala Pep Guardiola, berhasil mendominasi sepak bola Eropa bahkan dunia saat masih membela Barcelona. Passing-passing pendeknya yang diterapkan dengan formasi 4-3-3 membuat Barca begitu overpower kala itu. Dan kini, bersama Manchester City, sepertinya Pep akan membuat tim itu begitu berkuasa dengan skema formasi 3-2-4-1, baik dari segi permainan ataupun skor di pertandingan. Lantas, apa yang membuat formasi ini begitu sulit untuk dikalahkan? Bahkan, tim sekelas Bayern Munchen dan Real Madrid kesulitan untuk menghancurkan formasi ini. Semua itu bermula sebelum bursa transfer Januari 2023 ditutup. Pep membuat beberapa inovasi taktik yang membuat Pep harus melepas Joao Cancelo tanpa harus mendapatkan pemain baru untuk mengisi posisi yang sama. Tanpa Cancelo, Pep masih punya stok pemain di posisi bek sayap. Nathan Ake bisa diposisikan sebagai bek kiri, dan ada juga Rico Lewis yang tampil menjanjikan. Namun, dengan kondisi itu, Pep justru memilih untuk memutar otaknya dan membuat terobosan terbaru. Dengan hasil analisisnya itu, Pep menerapkan formasi 3 bek tanpa wingback. Formasi itu disebut tak lazim. Sebagai contohnya, pelatih yang gunakan 3 bek seperti Chelsea eranya Tuchel memakai Ben Chilwell dan juga Reece James sebagai winger back. Juga ada Conte yang memakai Perisic dan Emerson sebagai winger back. Nah, kenapa bisa nih Pep menerapkan formasi 3-2-4-1 yang nggak memiliki posisi untuk winger back? Di sisi lain, 2 pemain lini tengah diisi oleh John Stones dan juga Rodri. Peran John Stones begitu krusial di posisi ini. Padahal dia sejatinya adalah posisi bek tengah, namun dirubah ke posisi gelandang. Tapi tunggu dulu. Posisi John Stones memang sejajar dengan Rodri, namun dalam prakteknya, seringkali dalam beberapa permainan, posisinya sejajar dengan Ruben Dias di sektor bek tengah. Dengan posisi John Stones yang berubah, situasi itu bisa membuat salah satu di antara Nathan Ake ataupun Manuel Akanji bisa melakukan overlap serangan. Dalam sistem taktik barunya Pep menempatkan 4 pemain di belakang Erling Haaland. Pemain tengah di belakang Haaland bisa ditempati oleh Ilkay Gundogan dan juga Kevin De Bruyne. Sedangkan posisi yang ditempati Grealish dan juga Bernardo Silva akan bertugas sebagai inverted winger. Mereka bisa masuk ke posisi pertahanan saat posisi Haaland sedang mundur sedikit ke belakang. Tentu aja dengan formasi ini City bisa mencetak banyak gol. Bahkan contohnya saja saat menghadapi Real Madrid, Haaland ditempel ketat oleh Rudiger. Namun, Bernardo Silva masuk sebagai inverted winger dan berhasil mencetak 2 gol. Contoh lainnya, saat melawan Arsenal, Kevin De Bruyne mampu mencetak 2 gol di saat Haaland ditempel ketat oleh bek Arsenal. Di sisi bertahan, Pep Guardiola membuat John Stones begitu krusial di saat posisi bertahan aktif.
John Stones turun ke belakang, sejajar posisinya dengan Ruben Dias, guna antisipasi counter attack. Sedangkan, jika mode menyerang aktif, pemain seperti Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, serta Gundogan ikut membantu menyuplai bola ke Erling Haaland. Sejak Pep gunakan formasi ini, Pep nggak pernah kalah satu kali pun. Pep memang pelatih cerdas, ditopang dengan pemain hebat yang sukses menjalankan perannya masing-masing. Ya, tentu aja, di setiap formasi pasti ada kelemahannya. Kelemahannya sering terjadi jika pemain telat mengisi posisi, apalagi formasi ini diterapkan tanpa wingback. Tanpa hadirnya wingback, formasi ini memiliki resiko tinggi. Mereka kerap kali kecolongan saat tim lawan melakukan counter cepat. Sebuah gol Vinicius menjadi contoh nyatanya ketika Real Madrid melakukan serangan kilat pada leg pertama Liga Champions. Nah, dari situ Pep mulai belajar. Dia memperbaiki kesalahan dengan tak memberi lawan ruang sekecil apapun. Ya, patut diakui, formasi Pep memang menjadi formasi terbaik di tahun ini. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja pada Arsenal, Real Madrid, dan juga Bayern Munchen.